Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gustiawan dengan NRP 5017251007. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengkodingan terhadap sebuah data. Yakni saya akan melakukan inverse model, di mana outputnya nanti adalah sebuah grafik linear terhadap data observasi yang kita dapat seperti itu. Ini adalah termasuk inverse linear menggunakan inverse linear. Biasanya kita sebut sebagai regresi linear seperti itu. Dan data yang kita gunakan adalah data yang diberikan oleh dosen pengampu saya yaitu Pak Darmarung Labi yang kemarin tanggal berapa? Ya, yang kemarin minggu lalu seperti itu. Nah, nantinya data tersebut akan kita inversikan dalam bentuk regresi linear seperti itu. Sebentar. Ini, oke. Nah, dalam langkah-langkahnya itu terdapat beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu sebanyak 5 langkah seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita harus import terlebih dahulu. Kita import apa saja library yang kita perlukan. Kemudian yang kedua adalah kita harus input dan plot data tersebut ke dalam grafik scatter. Kemudian yang ketiga adalah convert data to array. Jadi kita ubah bentuk data frame-nya ke dalam bentuk array karena ini adalah sifatnya aljabar linear seperti itu. Nah, kemudian juga yang keempat itu adalah eh sebentar. Nah, yang keempat ini itu adalah membuat mengenerate vektor dan matriks kernelnya atau matriks G-nya. Nah, nantinya ada beberapa parameter-parameter model yang akan kita gunakan untuk menginversi data seperti itu. Nah, kemudian juga yang kelima adalah menemukan solusi untuk nilai M-nya seperti itu. Nah, dari materi yang sudah diberikan untuk mencari nilai D atau M-nya itu adalah digunakan rumus G transpose dikali G diinverskan kemudian dikalikan dengan G transpose dikali D. Nah, nantinya kita akan input nilai-nilai itu yang akan menjadikan suatu output yang kita mau seperti itu. Nah, dalam untuk mencari D-nya, D adalah D sama dengan G kali M seperti itu. Nah, kemudian yang step yang pertama, untuk step yang pertama, mungkin kita langsung aja. Step pertama, kita akan import library terlebih dahulu. Enggak. Nah, apa saja library yang kita gunakan dalam eh, pengkodingan ini adalah yang pertama itu kita harus import yang namanya eh, NumPy seperti itu. Import NumPy ASP. Oke. Kemudian yang kedua, import pandas SPD. Kemudian yang ketiga, import matplotlib dot pyplot asplc. Nah, ini adalah tiga library yang akan kita gunakan pada hari ini untuk melakukan inverse model seperti itu. Nah, kita akan, oke. Nah, setelah kita sudah mengimport ketiga library tersebut, kita untuk yang step selanjutnya adalah sebentar. Hmm, oke. Karena nilai dari dua itu saya tidak ada. Sebentar. Saya akan melakukan copy di sini. Nah, oke. Untuk yang step selanjutnya yaitu step kedua, ya ini kita akan input dan
istilahnya kita akan input dan plot data tersebut, data observasinya. Nah, sudah. Oke, untuk eh, input datanya, kita harus mendefinisikan data tersebut. Misal kita tulis data sama dengan kita butuh misal nilai, karena nantinya kita akan menggunakan nilai X dan Y. Nilai X itu begini. Nah, nilai X, bentar. Nilai X-nya itu kita akan ambil dari tugas sebelumnya seperti itu. Misal kita nilai X-nya kalau nggak salah, sebentar saya lihat dulu. Yang ini deh, 0,2, 0,4, sebentar, 0,2, kemudian 0,4, kemudian 0,6, 0,8, kemudian 1, 1, kemudian 1, 1,2. Jadi kita punya 6 data. Jadi jumlah data itu adalah 6. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya nilai dari Y-nya. Nilai dari Y itu apa? Jadi nilai dari Y ini eh, kita bisa input berapa? Sebentar saya lihat. 8,0, 8,4. Dari ini kita 1,2 seperti itu. 1,0. Sudah betul. Oke. Kemudian kita perlu lagi nilai Y-nya adalah misal kita 8,0. Kemudian 8,4. Eh, ya, 8,8. Kemudian 8,6. Kemudian 8,5. Kemudian 8,7. Seperti itu. Nah, kita udah punya eh, datanya seperti itu. Kemudian kita akan ubah bentuknya ke dalam data frame. Misal kita data data ODS observasi itu. Kalau data sampel aja, data sampel atau data tugas ya, ini dari tugas. Kemudian kita panggil gunakan pandas sebagai library yang akan kita gunakan untuk menghadirkan data tersebut seperti itu dalam bentuk data frame. Kemudian kita akan panggil data sampel seperti itu. Nah, coba. Eh, jadi kita di sini kita definisikan terlebih dahulu siapa data yang akan kita upload ke dalam data frame-nya seperti itu. Nah, nantinya ini akan seperti ini. Nah, kita akan punya 6 data. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Coba saya cek. Iya, sama. Oke, oke. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan eh, plot datanya menggunakan Matplotlib seperti itu. Misal data sampel, data sebentar, data sampel. Kemudian kita akan coba plot karena kita akan memilih jenis eh, grafik adalah grafik scatter, berarti kita tulis time
scatter. Bentar, seperti ini. Kemudian, apa yang menjadi nilai dari sumbu X dan sumbu Y-nya? X itu kita definisikan sebagai nilai X. Nilai X. Yang dimana nilai Y-nya itu sama dengan nilai Y. Ya kan? Seperti itu. Kita akan eh, coba, mohon maaf, untuk yang C. Kemudian kita colornya itu kita bisa ubah, bisa warna blue atau yellow or red. Kita bebas. Kita pakai misal blue. Gitu. Kemudian kita markernya adalah S. Gitu. Nah, ketika ini sudah gitu, kita akan kita akan beri nah ini kan masih belum ada apa ya, X label dan Y labelnya kan. Nah, kita akan beri terlebih dahulu untuk judul, kemudian X label, Y label seperti itu. Realty.title, kita title terlebih dahulu. Misal kita tulis data, perolehan data observasi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan PLT dot X label. Jangan, karena kita akan perlu yang namanya X label. Kemudian kita akan definisikan dahulu nilai X-nya. Nilai X kita akan beri ini nilai X, ini nilai Y, lalu seperti itu. Kemudian kita font size-nya itu kita misalkan 1 12, ini enggak, iya 12. Kemudian judulnya itu kita kasih font size itu 14 sama font weight-nya atau kita ininya adalah bold. Kita mau dia biar kelihatan jelas seperti karena dia kan judul seperti itu. Nah, untuk yang ini kita perlu 12 aja. Kemudian font weight-nya sama, kita akan gunakan bold. Oke, ini akan gunakan bold. Nah, ini kita bisa copy aja untuk yang di sumbu Y-nya. Seperti itu. Oke, ini adalah X Y label. Ini Y label juga. Kemudian kita PLT dot show untuk menampilkan eh, ini ya, datanya. Nah, ini adalah perolehan dari data observasinya. Seperti itu. Sebentar, coba saya cek. 0,2 nilai X-nya adalah 1,2, 8,7, 8,5, 0,2, 4, 6, 8,0. Oke, betul. 8, oke. Jadi ini. Nah, setelah kita input data dan plot datanya, eh, iya, kita akan plot datanya, kita akan gunakan ini. Kita akan gunakan eh, ubah data tersebut menjadi bentuk array seperti itu. Karena ketika kita mengkonvertnya terhadap array, kita akan bisa melakukan sebuah perhitungan.
coba kita ubah ininya itu jadi square berarti rangkul. Nah, gini aja, lebih eh, natural seperti itu. Kemudian untuk step yang ketiga, step tiga itu apa? Nah, untuk step yang ketiga adalah convert data to array seperti itu. Jadi kita akan convert datanya terhadap menuju si array seperti itu. Nah, bentar, kita markdown terlebih dahulu biar runtut. Jalanin semua bisa. Oke, seperti ini. Jadi untuk nilai dari X dan Y-nya kita akan misal ini adalah X, kemudian Y juga sama seperti itu. Untuk array kita akan gunakan numpy. Nah, np.numpy, kemudian dari data sampelnya, kemudian kita beri nilai X itu, dan juga kita mau ini akan kita reshape atau kita transpose seperti itu. Karena di rumusnya kan kita perlu untuk mentranspose nilainya seperti itu. Oke, nah seperti ini. Sama juga kita untuk yang J-nya, np.array data sampel, kemudian kita perlu nilai Y, kemudian kita reshape satu, satu, seperti itu. Nah, kemudian setelah ini kita coba print nilai dari array-nya, X sama dengan koma X. Nah, juga sama untuk yang Y-nya. Oke. Nah, oh kelihatan ya. Nah, seperti ini. Print F my Y, Y seperti itu. Nah, ini akan menjadi seperti ini dan kita coba run. Nah, hasilnya akan seperti ini, seperti itu. Nah, setelah kita tahu ini adalah array-nya, jadi ini adalah data yang 0,2, 0,4, 0,6, dan yang I-nya adalah 8, 8,4, 8,8, 86, 85, 87, seperti itu. Nah, kita lanjut ke step yang keempat. Nah, yang step keempat ini adalah mengenerate vektor dan matriks kernelnya seperti itu. Generate vektor dan matriks G. Seperti itu. Sebentar. Markdown. Oke. Sekarang. Enggak. Nah, ini. Nah, eh, sebenarnya kalau kita matriks ini itu kita arraykan, kemudian untuk membuat sebuah matriks kernel itu kan dibutuhkan parameter-parameter model dan juga jumlah data. Jadi nanti itu terdapat apa ya, ukuran dari matriks G-nya adalah menyesuaikan dengan jumlah data dan eh, parameter model yang akan kita gunakan seperti itu. Untuk nilai D itu kan sebenarnya didefinisikan di rumus
kalau misal kita track back atau flashback ke tugas sebelumnya, itu adalah nilai dari Y-nya seperti itu. Jadi D itu sama dengan nilai Y. Jadi di sini kita hanya copy nilai Y-nya saja. Oke, copy, bentar. Y dot copy. Oke, oke. Setelah kita copy, jadi kita akan mendefinisikan terlebih dahulu eh, jumlah data dan parameter model yang akan kita gunakan untuk kita yang nantinya kita akan masukkan ke dalam matriks G-nya. Kemudian n data, n data itu sama dengan pakai dari len D-nya itu di Y-nya seperti itu. Kemudian untuk n eh, parameter par itu sama dengan eh, dua, karena kita itu menggunakan dua parameter model, yaitu slope dan intercept. Bentar. Bentar, ini saya akan copy dua terlebih dahulu. Copy. Nah, ya. Nah, kemudian setelah kita definisikan jumlah data dan parameter modelnya, kita akan eh, membuat matriks G-nya. Jadi untuk G sama dengan kita akan perlu matriks yang benar-benar kosong. Jadi matriks 0 itu akan kita modifikasi atau kita isi dengan nilai-nilai yang akan kita input seperti itu. Nah, kemudian G adalah NP zeros dengan eh, N data, koma N4 seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan untuk mengisi dari nilai dari matrixnya, kita akan gunakan pengulangan seperti itu. Tapi in range and data. Gitu. Kemudian untuk G I di kolom yang pertama kita definisikan sebagai nilai X I. Gitu. Kemudian yang kolom kedua kita I, koma satu. Kita untuk yang kolom kedua itu kan kita isi dengan satu karena dia kan nilainya ya dari A-nya. Kalau saya misalnya Y sama dengan A ditambah BX, jadi untuk nilai A-nya itu otomatis akan satu seperti itu. Jadi turunnya itu akan satu seperti itu. Nah, kemudian setelah kita gunakan pengulangan di sini kita akan coba print untuk yang FD, dengan FD dan print F G dengan G. Bentar. Nah, G itu. Nah, seperti ini coba kita run headline 11. Oke, oke. Oh, ini. Nah, eh, ini. Ini. Nah, ntar. Oh, enggak. Ini enggak usah ini. Nah, itu. Nah, jadi nantinya itu akan masuk, ya ini kan akan terisi seperti itu untuk matriks kernelnya atau matriks G-nya seperti itu. Nah, setelah kita seperti ini kan, kita untuk langkah yang terakhir itu adalah
step 5 adalah menentukan atau mencari solusi dari nilai M-nya atau mencari solusi nilai M seperti itu. Jadi kita finding nilai M-nya itu berapa jadinya seperti itu. Nah, sebelum ke situ nantinya kan ini itu kita akan memperoleh. Nah, kita akan memperoleh eh, di outputnya nanti kita mau ada nilai M, kemudian nilai residual. Jadi nilai residual itu semacam nilai errornya terhadap data observasi dengan data kalkulasi yang kita ini kan. Kemudian juga ada rank dan S seperti itu. Kemudian coba kita ini kan terlebih dahulu untuk slope itu karena di desimal M dari 0 itu kemudian kita akan gunakan interceptnya. Intercept juga sama kita gunakan float M di satu gitu. Kemudian nantinya kita juga akan gunakan nilai dari error R ya error sama dengan float dari nilai residual gitu. Nah, eh, sebelum kita akan kita akan lanjut. Jadi untuk mengkalkulasikan nilai D-nya, ini kan di sini kan terdapat sebuah matriksnya seperti itu. Dan di mana ini tuh nantinya akan kita plot juga bersama dengan plottingan nilai dari eh, D yang sudah kita kalkulasikan seperti itu. Nah, misal kita untuk D kan rumusnya adalah G, sebentar, dikali atau F, sebentar saya coba karena angka dua saya nggak bisa, ya F simbol, sebentar, oke. Nah, ini copy. Oke. Kita akan gunakan dikali dengan nilai dari M-nya seperti itu. Kemudian juga kita akan selanjutnya di plot apa aja yang diplot dari X, D. Kita mau misal apa ya? Misal kalau misal round square itu kita akan terima bentuk apa ya? Bentuk kotak. Tapi kita akan gunakan round ini aja, red. Jadi nantinya akan bulat seperti itu. Kemudian marker size-nya kita gunakan 8 aja. Kemudian kita beri label juga itu eh, of data dari data observasi gitu. Observasi. Kemudian habis data observasi nanti plot lagi. Kita akan plotting juga ininya apa dekalkulasinya itu dekal koma karena kita mau dia itu garis jadi blue strip, kemudian marker size itu kita gunakan 7 aja, kemudian kita beri dia itu label adalah
data kalkulasi atau data perhitungannya seperti itu. Nah, setelah ini kita akan sebenarnya kita akan plot tambahin lagi kayak misal title, kemudian uh, X label ya label, kemudian juga ada legend. Ini kita eh di sini aja, copy di sini aja, copy untuk PLT dan nah PLT dot Y label dan X labelnya. Nah, X, kemudian font size, baik, itu. Nah, kemudian nggak lupa juga kita tulisi di sini PLT dot title. Ya, kita copy dari tadi yang title juga seperti itu. Misal gifting kita beri judul using straight line atau garis lurus seperti itu pada first model modeling. Nah, itu kemudian juga kita atur lagi yang namanya font size-nya kita beri 14, kemudian font weight-nya kita mau bold seperti itu. Nah, seperti ini font weight, kemudian bold itu juga, kemudian kita enter. Nah, kemudian setelah itu kita coba PLP dot legend kita kasih keterangan legendnya seperti itu. Nah, di sini coba saya modifikasi txt string. Jadi kemudian apa ya? Jadi kita add bentar ya, kita slide terlebih dahulu. Kita akan tampilin tab, oh, tab. Kemudian ini kita akan gunakan ini untuk memunculkan Y sama dengan apa A plus BX-nya seperti itu. Jadi kita akan coba titik potong dan inter apa slope-nya seperti itu. Intercept ya sama, kita kasih 2F misal kita mau 2 i coba kita nah bisa oke kemudian ini itu kemudian juga kita akan tampilin yang namanya FR F error itu sama dengan kan Y sama dengan slope-nya AX plus eh ya A plus BX kemudian juga errornya kita ini kan itu error kemudian titik 4F itu. Nah, itu ini. Nah, itu sebenarnya kita udah cukup, cuman ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan di sini, misal PLT dot text
Jadi kita taruh misal di 0,0,85, eh, taruh di 0,85, misal 0,6 gitu. Jadi kita bisa atur gimana sih letak dari teksnya seperti itu. Jangan 0,05, 0,6, kemudian kita teks itu R, kemudian kita font font size-nya itu adalah 11, kemudian kita transform gzra. Sebenarnya ini bebas, kita mau pakai atau enggak trans, tapi sebenarnya dari sini udah cukup sih. Kalian bisa apa bisa menampilkan grafik yang mencerminkan data yang kita sudah ukur seperti itu. Nah, cuman kalau misalnya kita lebih ingin bervariasi, kita boleh seperti itu tambahkan sesuatu vertical alignment itu di bottom, kemudian horizontal alignment itu kita taruh di sebelah kanan. Soalnya nantinya takutnya akan apa ya? Akan mengganggu nilai dari mengganggu gambar dari grafiknya seperti itu. Kalau misal di kiri, kemudian ini coba kita run terlebih dahulu. Hmm, Nah, ini coba kita show terlebih dahulu PLT dot show. Terus bisa every single is not jadi ini. Jadi ini tuh di ini. Nah, sekarang M name M is not definite. Oke, jadi kita perlu bentar, coba kita NP dot align dot kita dot lstsc koma g koma g itu. Nah, harusnya ini coba residual is not defined. Oh, ini residual di oh ya ini di calculated itu adalah GM. Bentar. Hmm,
Bentar, ini agak-agak ini sih. Bentar, bentar. Kan udah harusnya kan. Karena itu yang ini kan yang ke plot itu harusnya. Bentar, bentar. Harusnya enggak kayak gini aja. Jadi, intercept kita udah definisikan struknya, intercept udah, error udah. Di plottingannya itu harusnya so enggak ini seperti ini. Nah ini kan seperti ini kan. Itu, bentar, bentar. Eh, jadi tadi itu kurang tepat karena si plottingan dari nilai D-nya itu terlalu mengikuti garisnya. Karena tadi yang ini ternyata belum saya run. Jadi waktu ini saya run, kemudian saya run semua. Nah, jadinya itu gini. Nah, ini kan tadi kan tidak pas di 0,2 itu tidak menunjukkan di Y-nya itu tidak 8,0 seperti itu. Nah, untuk ini sudah benar. Jadi sudah memenuhi apa dari ini ya dari datanya seperti itu. Jadi gini aja cukup menurut saya. Cuman misal mau ditambahkan seperti misal ditulis misal X, kemudian kita ketik dictionary, kemudian bentar, kemudian habis dictionary kita tulis misal terus colornya kita mau warna light green gitu biar cakep. Kemudian kita ini sekedar menambahkan saja jika memang dirasa terlihat membosankan gitu. Ini misal kita tulis light yellow, kita pakai ya light light yellow. Kemudian kita juga pakai yang namanya box style itu nantinya kita akan apa, kemudian kita tahu kemudian kemudian
Untuk kita pakai 0,8 itu. Nah, coba ini juga bisa error perangkat 0,5. Oke, ini. Kemudian juga ya, nah seperti ini. Nah, ini adalah output yang kita dapatkan. Jadi setelah kita observe, kita mulai dari step satu, step 2, kemudian step 3. Nah, ini adalah output yang kita ini kan, gitu. Nah, di sini kan eh, terlihat untuk nilai dari Y-nya adalah 0,5143 X ditambah 8,14 seperti itu. Ini adalah menunjukkan fungsi dari Y-nya seperti itu. Nah, untuk errornya adalah untuk error residualnya, jadi ini menunjukkan seberapa akurat seperti itu. Jadi errornya sebesar 0,2149 seperti itu dari nilai error yang mendekati dari data observasi dengan data yang dapat, data yang kita hitung seperti itu errornya berapa gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.